Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing lagi kepada teman-teman semuanya satu konsep pembuatan media pembelajaran, dan tahap ini kita akan membuat beberapa pola permainan atau kuis interaktif hanya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kita mencoba untuk memaksimalkan PowerPoint itu sendiri dalam proses pembelajaran atau dalam proses penyampaian materi kita kepada anak didik atau kepada orang lain. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya satu cara yang sederhana dalam membuat satu pola kuis interaktif atau game edukasi. Sebagaimana yang ada pada tampilan layar, di sini saya membuat satu pola kuis, satu pola permainan terkait dengan, mungkin ini bisa kita terapkan untuk konteks pembelajaran bahasa, itu juga bisa. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa, kuis semacam ini bisa kita pergunakan untuk uji kemampuan al-kitabah, bisa untuk kemampuan al-istima juga bisa, dan juga bisa untuk penguasaan kosakata. Nah, pada contoh yang ada di sini, perintahnya adalah bagaimana mengurutkan sebuah huruf yang ada di bagian sini sehingga nanti akan membentuk sebuah kata yang memiliki arti. Dan arti yang ada di samping ini, jadi kata yang ada di sini nanti itu mengandung arti yang ada pada gambar ini. Atau dengan kata lain, ini gambar bahasa Arabnya adalah apa? Nah, pada saat ini bagian ini sudah kita tarik ke bagian bawah. Jika itu benar akan ada respon, dan jika salah juga akan ada respon. Jadi ini harus berurutan, tidak bisa memisah. Misalnya shot dulu, kemudian dal dulu, kemudian baru ya, nggak bisa, harus berurutan. Contoh misalnya sayyad, shot ini adalah jawaban yang benar. Kemudian setelah itu tentu akan mengarah pada huruf ya. Jika kita klik selain huruf ya, maka jawabannya adalah na'tadir al-ijabah khata', salah. Kemudian pada saat kita klik dal, itu juga salah, na'tadir al-ijabah khata', karena setelah shad adalah ya. Kemudian setelah itu adalah huruf alif, setelah itu huruf dal, baru muncul sebuah respon ijabah sahihah. Kemudian di bagian atas di sini ada tulisan sayyad, tulisan bersambung, dan di sebelah kirinya itu juga ada tulisan atali, artinya untuk mengarah pada pertanyaan selanjutnya. Di samping itu juga untuk yang di bagian bawah di sini juga masih memungkinkan untuk dipasang satu audio sebagai background supaya lebih rileks lagi pada saat mempermainkan pada saat memainkan game ini. Jadi untuk yang background ini bisa kita setting, dan orang yang sedang memainkannya juga bisa meng-on maupun off-kan. Jika suka ya nggak usah dipasang, dan jika suka tinggal diaktifkan saja. Dan untuk background ini juga bisa kita atur tingkat kekerasan suaranya, bisa diperkecil atau juga sebaliknya bisa dikerasin. Oke, ini adalah contoh yang ada. Nah, itu sekilas gambaran yang akan kita pelajari bersama untuk saat ini, dan akan saya share kepada teman-teman semuanya langkah demi langkah bagaimana kita membuat konsep semacam ini. Baik, sekarang kita menuju pada PowerPoint kita. Ini saya tutup. Oke, silakan tekan Ctrl N untuk masuk di dokumen baru. Setelah itu di bagian layout pilih yang bagian blank. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita mengumpulkan terlebih dahulu beberapa gambar maupun objek yang akan kita butuhkan, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk proses pembuatan, sehingga tidak menjadikan kita agak sedikit bingung gambar apa saja nanti yang akan dimasukkan.
Oke, untuk mendapatkan gambar ada satu referensi yang mungkin bisa teman-teman pergunakan. Salah satunya adalah FreePic. Kemudian yang kedua yang mungkin juga bisa dipakai adalah Unsplash.com. Cuman seringkali saya menggunakan FreePic. Di sini ada dua bagian. Kalau kita lihat di situ ada gambar yang di bagian kanannya ada tanda mahkota dan ada juga dengan tanpa ada tanda mahkota. Artinya pada saat kita mendapati gambar kemudian itu ada tanda mahkotanya, maka untuk mendapatkan gambar itu harus berbayar terlebih dahulu untuk login dan download filenya. Tapi pada saat di sana ada gambar yang tidak ada tanda mahkotanya, artinya free dan kita bisa menggunakannya. Namun alangkah lebih baiknya pada saat kita menggunakan untuk mencantumkan sumber dari image gambar yang kita pergunakan. Baik, sekarang kita cari salah satu gambar yang akan kita pergunakan. Kalau memang belum tampil bisa di searching di sini. Kita bisa klik underwater background. Oke, di sini ada underwater background. Kemudian kita klik di sini. Setelah itu kita coba lihat di bagian bawah. Kita tinggal memilih gambar-gambar yang menarik yang bisa kita pergunakan. Oke, cukup banyak sekali gambar-gambar yang ada di sini dan sangat menarik. Di bagian mana? Oke, saya coba yang ini. Nah, ini yang akan kita pergunakan. Tadi ini coba dilihat di sini adalah premium resort, artinya untuk mendownload ini harus berbayar terlebih dahulu untuk mendapatkan format IPS. Nah, untuk membuka file dengan format IPS harus menggunakan Adobe Illustrator. Nah, sementara untuk kita sendiri, saya sendiri hanya ingin mengambil dari sisi gambarnya saja, sehingga bisa diklik kanan, kemudian di situ ada copy image, tinggal kita klik copy image. Oke, baru setelah itu kita masuk ke PowerPoint kita, klik kanan, kemudian paste bentuk future. Oke, kemudian gambar yang kedua adalah fish. Karena kita ingin menggunakan pola sedikit animasi, sehingga nanti ada beberapa ikan yang berenang bergerak. Oke, ini juga cukup banyak gambarnya. Kita cari beberapa bagian yang menarik. Oke, yang ini. Oke, nah kalau ini berarti free, kita menggunakannya boleh. Oke, klik kanan, kemudian copy image, baru setelah itu kita paste di bagian dokumen yang sudah kita buka. Oke, jadi dua bagian. Kemudian gambar satu lagi yang kita butuhkan adalah fishing, sayat. Itu orang yang sedang memancing. Baik, kita cari bagian mana yang agak menarik. Kita lihat ke bagian bawah, kita cari-cari. Makanya kalau di tahap awal kita sudah mengumpulkan, itu akan lebih enak daripada satu persatu kita mencarinya. Baik, misalnya ini yang akan kita pergunakan, karena nanti akan di cropping di bagian sini. Oke, kita copy, baru setelah itu masuk ke dokumen kita. Oke, jadi ini ada 3 gambar. Yang ini kita jadikan sebagai background. Oke, untuk menjadikan background, coba dilihat di bagian sini. Oke, nah ini masih ada satu space yang kosong. Nah, kalau kita paksakan itu pun nggak akan bagus, sehingga yang perlu kita lakukan adalah
melakukan proses cropping, kemudian di bagian rasio kita sesuaikan dengan ukuran 16/9. Oke, sehingga kita bisa menyesuaikan. Thayyib. Nah, baru setelah itu kita klik, kemudian kita sesuaikan, kita tarik ke bagian kanan pojok. Oke, sudah cukup. Baru setelah itu posisi background ini kita taruh di bagian view, di bagian slide master. Jadi supaya pada saat kita membuat satu slide baru sudah tidak lagi membutuhkan background, karena otomatis background yang sudah kita pasang akan tampil. Oke, kita klik kanan, kita cut, kemudian ke view. Setelah itu posisikan pada slide master. Nah, di slide master ini terserah kita bisa di bagian mana saja, atau mungkin juga bisa kita taruh di bagian section, sehingga nanti setiap slide yang ada di bagian bawah ini otomatis akan memiliki gambar yang sama. Oke, kemudian setelah itu kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita copy, kita paste di bagian sini. Baik, kita lihat. Nah, kalau kita coba, kita kembali lagi, kalau kita perhatikan di sini ya, nah, ini adalah section. Nah, slide yang ada di bagian section ya otomatis dia akan memiliki background yang sama. Baik, setelah itu tahap selanjutnya adalah kita membuat satu pertanyaan yang ada di sini, satu konsep gambar yang ini mewakili dari sebuah pertanyaan, entah terkait dengan profesi ataupun yang lain. Yang jelas ini akan kita jadikan sebagai image, sebagai bentuk pertanyaan yang akhirnya nanti di bagian sebelahnya itu adalah jawaban untuk mengurutkan kata yang memiliki arti gambar ini. Oke, kita lari posisikan di format, kemudian setelah itu kita aspek rasionya coba kita pakai 3x4 atau 4x3. Kemudian dari sisi shape-nya bisa kita pakai yang semacam ini. Oke. Kemudian untuk efeknya kita pergunakan yang preset aja biar cepat. Baru setelah itu kita sesuaikan, kita posisikan gambar ada di sini. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang gambar ikan ini akan kita posisikan sebagai apa ya, ikan yang sedang bergerak yang ada di lautan lah gitu kan, hanya sebagai pemanis, hanya sebagai penambah agak sedikit bagus tampilannya. Nanti ini semuanya akan kita jadikan animasi sehingga dia akan bergerak. Ini ada 6, berarti kita nanti akan memotong satu per satu. Caranya adalah ke crop, kemudian setelah itu posisikan, kita akan mengambil yang ini, kita tarik yang bagian sini. Oke, kemudian kita tarik lagi yang bagian sini. Oke, satu, kemudian kita copy. Kita kembali lagi ke crop, kemudian kita posisikan ke samping karena kita akan mengambil bagian yang berbeda. Oke, nah kita posisikan semacam ini. Oke, kemudian setelah itu kita duplikat lagi, gampang ya. Baru setelah itu ke bagian crop lagi, setelah itu bagian mana yang akan kita ambil. Oke, kemudian kita duplikat lagi, kemudian kita ke crop lagi, kemudian kita geser di bagian ini yang akan kita ambil misalnya. Oke, ini sudah ada 4, satu lagi yang kita ambil sehingga nanti ada 5. Oke, ini sudah, yang ini
belum. Oke. Kemudian kalau kita lihat masing-masing image, masing-masing gambar ini masih memiliki background. Backgroundnya kita hilangkan. Gimana caranya? Nah, silakan dilihat pada bagian format. Ya, diklik dulu gambarnya, kemudian posisikan pada bagian format. Kemudian di bagian sebelah kiri atas itu ada tulisan remove background. Ditekan saja. Oke, kemudian kita sedikit geser. Nah, backgroundnya sudah hilang. Kemudian selanjutnya hal yang sama kita lakukan untuk image, untuk gambar yang lainnya. Jadi ini agak-agak sedikit mempermudah kita. Jadi semuanya bisa kita lakukan hanya di PowerPoint dengan tanpa menggunakan software lain, Photoshop misalnya yang sering kita pergunakan untuk remove background, atau dengan menggunakan sebuah website remove.diki untuk menghilangkan background. Cuman kita kalau sudah memakai PowerPoint, kita cukup menggunakan fasilitas yang ada di PowerPoint. Oke, satu lagi di sini kita sesuaikan. Oke. Kemudian yang sini kita hilangkan juga. Jadi di sini ada dua color, ada dua warna. Yang warna pink itu adalah area yang akan dihilangkan. Oke, sudah. Nah, tinggal ukurannya nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian posisinya juga nanti akan kita taruh di bagian luar area ini. Nah, itu nanti pada tahap selanjutnya untuk proses setting animasi. Oke, semuanya kita posisikan di luar terlebih dahulu supaya tidak mengganggu kita untuk membuat soal ataupun pertanyaan. Oke, ini kita tulis dulu kata mancing ini, bahasa Arabnya mancing. Sayatun. Salah. Baik. Ukurannya kita tambah biar agak sedikit lebih besar. Kemudian jenis fontnya juga kita ubah. Bisa pilih yang Sakal Majalah atau Salim Quran. Oke, bisa pakai Sakal biar kelihatan agak sedikit besar. Kemudian colornya sementara kita pakai warna merah terlebih dahulu. Oke, kita posisikan di sini sementara waktu. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat di sini ada berapa huruf? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Berarti kita membuat satu tempat 4 tempat. Silakan ke shape. Oke. Kemudian lihat di sini kita pakai yang rectangle. Klik kanan. Di situ ada lock drawing mode. Diklik di sini. Kemudian area yang akan kita buat. Oke, 1, 2, 3, 4. Cukup ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tempat. Kemudian di escape. Baru setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Klik, kemudian di bagian middle. Setelah itu posisinya kita ratakan jarak antar satu objek dengan objek yang lain dengan distribute horizontal. Oke, ini adalah nanti tempat menaruh kata demi kata. Kemudian setelah itu kita duplikat ke bagian atas. Oke, kita duplikat satu. Ini adalah nanti untuk kata yang kita acak.
kemudian kita duplikat satu lagi, kita posisikan di bagian atas. Oke, ini nanti untuk kata yang salah. Kemudian satu kita duplikat lagi, kita posisikan juga di bagian atas. Ini untuk tempat kata yang benar. Ini tahap pertama. Kemudian ini coba kita rapikan terlebih dahulu. Kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih warna, ya, nggak masalah. Kemudian dari outline-nya kita coba pakai putih. Setelah itu di shape efeknya kita pakai yang preset 1 atau yang biasa saja ya, efek shadow aja yang kita mainkan. Kemudian kita di sini pakai yang inner. Oke, coba kita cari yang agak sedikit menarik. Oke, pakai yang ini saja. Outline-nya kita pertebal. Oke, warnanya kita kasih yang berbeda. Coba warna kita sesuaikan dengan salah satu yang ada di bagian sini yang agak matching. Apa mungkin kita kasih warna merah? Kita ambil dari salah satu bagian yang ada di sini. Oke, baik. Kemudian untuk semua yang ada di sini, posisinya kita coba hilangkan untuk outline-nya. Termasuk ini juga outline kita hilangkan supaya tidak ada garisnya. Oke, kemudian shape outline, no outline. Nah, untuk selanjutnya yang bagian ini kita tulis secara acak huruf yang ada di sayat ini. Klik 2 kali. Kemudian setelah itu di sini misalnya saya untuk huruf short. Kemudian yang di sini untuk huruf dal. Yang di sini untuk huruf ya, dan yang di bagian sini untuk huruf alif. Oke, kita perbesar jenis fontnya. Oke, kita sesuaikan. Warnanya sendiri bisa kita pergunakan warna yang berbeda, jangan warna putih. Nanti pada saat kita posisikan di dalam otomatis dia akan warna itu apa huruf itu akan tidak nampak. Kita pakai warna, warna ini aja, terlalu gelap. Kita pakai warna, oke. Kemudian kita perkecil dikit. Oke. Nah, nanti ini posisinya kita akan tarik di bagian sini. Nah, kemudian untuk yang bagian sini ini adalah yang salah, itu nanti akan kita posisikan di sini. Nah, sehingga kita perlu sedikit memberikan transparansinya, kita naikkan terlebih dahulu. Oke, pada objek ini silahkan ditekan tombol kanan, kemudian di bagian bawah itu ada format shape. Oke, kita tunggu. Kemudian ke fill, di bagian bawah itu ada transparansi. Kasih transparansinya di sini 90%, 80%. Untuk warnanya biar gak sama, kita kasih yang berbeda.
juga sama, kita kasih 80%. Ini juga 80%. Karena pada akhirnya nanti ini kita jadikan 100% sehingga backgroundnya, fillnya itu hilang. Oke, 80%. Untuk yang ini juga sama, kita kasih warna yang berbeda. Oke, kita kasih 80%, 85%. Sehingga nanti kita akan posisikan semacam ini. Oke. Terlalu, kalau 70%, kalau 60%. Oke, kita posisikan di bawah. Ini juga sama, nggak terlalu kelihatan ya, kita pakai yang 60% aja. Kemudian kita posisikan di bawah. Nah, ini nanti untuk proses setting animasinya. Ini kasih 60%. Baik. Dan yang terakhir ini juga kita lakukan yang sama, kita posisikan 60%, kemudian kita posisikan di bagian sini. Nah, kemudian untuk yang satu ini juga sama, kita pakai yang 60% dengan warna yang berbeda. Oke, kita posisikan yang ini, yang satu ini kita posisikan pada huruf pertama yang akan ada pada kolom ini. Berarti ini huruf pertama adalah short, kita taruh di bagian short. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kasih satu jawaban pada saat salah dan pada saat benar. Ini kayak pola apresiasi. Itu bisa diambil dari storyboarding, kemudian pilih yang bagian storyboard shape. Tunggu beberapa saat untuk menampilkannya. Ini saya buang terlebih dahulu. Kemudian dilihat di bagian sini sudah ada satu respon. Kita klik 2 kali. Kemudian yang satu adalah respon salah, kita juga klik 2 kali. Kita posisikan di bagian bawah. Ini juga kita posisikan di tempat yang sama. Baik. Kemudian di bagian sini kita kasih satu image lagi, satu objek lagi, atali, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, ke insert, kemudian setelah itu ke shape, kemudian silakan lihat di bagian bawah. Di situ di bagian block row, pilih yang strip right. Oke, strip right. Kemudian sementara dikasih warna hitam biar tampak. Silakan di rotate ke arah sebelah kanan, kemudian diposisikan di bagian sini. Oke. Kemudian di sini supaya rapi kita posisikan agak sedikit ke bagian tengah. Oke, begitu pula yang ini. Kemudian di sini bisa kita tulis atali, soal atali untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, kita kasih warna. Untuk fontnya kita ambil yang Salim Quran font. Baik, oke. Udah ya. Jadi ini tahap awal dalam proses pembuatan konsep desainnya. Nah, untuk sementara waktu mungkin ini terlebih dahulu, dan untuk proses animasi silakan dilihat pada video part kedua yang ada di bagian atas. Untuk saat ini saya cukupkan di sini. Terima kasih wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.